Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yakobus pasal 5, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sadar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 1-20. Judulnya kekuatan iman, kesabaran dan doa. Peringatan tentang kekayaan yang salah ayat 1-6. Pada bagian pertama, Yakobus memberikan peringatan keras kepada orang-orang kaya yang hidup tidak benar. Mereka menimbun harta, hidup dalam kemewahan, menahan upah pekerja, menindas orang benar. Yakobus berkata bahwa kekayaan itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Pelajarannya bagi kita, Tuhan tidak melarang orang memiliki harta, tetapi Tuhan menegur hati yang mencintai uang dan melupakan kebenaran. Harta di dunia ini bisa rusak, bisa hilang, tidak bisa menyelamatkan jiwa.
Yesus juga berkata bahwa harta di bumi bisa dimakan ngengat dan berkarat. Karena itu orang percaya dipanggil untuk hidup jujur, tidak menindas orang lain, memakai berkat Tuhan dengan benar. Yang kedua, panggilan untuk bersabar, ayat 7-11. Setelah menegur orang kaya yang jahat, Yakobus berbicara kepada orang percaya yang sedang menderita. Ia berkata, "Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan." Yakobus memberi contoh petani. Petani menanam benih dan menunggu hujan. Ia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh lebih cepat. Ia harus bersabar. Demikian juga dalam hidup kita. Kadang kita berdoa lama, menunggu jawaban Tuhan, menghadapi masalah yang tidak cepat selesai. Tetapi firman Tuhan berkata, "Bersabarlah, Tuhan sedang bekerja." Yakobus juga mengingatkan tentang Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan penuh belas kasih dan penyayang. Yang ketiga, hidup dengan hati yang jujur, ayat 12. Yakobus juga mengingatkan, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Artinya hidup orang percaya harus jujur dan sederhana. Tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Hidup yang benar akan terlihat dari perkataan, sikap, dan karakter. Kekuatan doa, ayat 13-18. Bagian ini adalah salah satu pengajaran paling penting dalam kitab Yakobus. Yakobus berkata, jika ada yang menderita, berdoalah dia. Jika ada yang bersuka cita, mari dia memuji Tuhan. Jika ada yang sakit, maka didoakan. Tuhan peduli dengan semua keadaan hidup kita. Yakobus juga berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Ia memberi contoh Elia. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doanya. Hujan berhenti selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa lagi, hujan turun. Ini mengajarkan doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah kuasa ketika kita percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, membawa orang kembali kepada Tuhan. Ayat 19-20. Yakobus menutup pasal ini dengan pesan yang sangat penting. Jika ada orang yang menyimpang dari kebenaran dan kita menolong dia kembali kepada Tuhan, maka kita telah menyelamatkan jiwanya, menutupi banyak dosa. Ini berarti kehidupan orang percaya bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kita dipanggil untuk saling menasehati, saling menguatkan, membawa orang kembali kepada Tuhan. Kesimpulan dari Yakobus 5, kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, jangan mencintai harta lebih dari Tuhan. Yang kedua, bersabarlah dalam penderitaan. Yang ketiga, hiduplah dengan hati yang jujur. Yang keempat, percayalah kepada kuasa doa. Yang kelima, tolonglah orang lain kembali kepada Tuhan. Ingatlah firman ini. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Jika kita hidup benar dan berdoa dengan iman, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.